acara konfer ancap menika raker ancap tenang ya tenang raker ancap alhamdulillah Pak Lek kawula Roy Suriah MBCNU Kecamatan Lasem ingkang sekaligus kakak senior kakak kelas 2 ingkang kawula hormati pengurus PAC Ansor, pengurus ranting Ansor ingkang sampun rawuh sedaya. Ini kathah Pak Lek teng mriki. Enten Pak Lek Agus, enten Pak Lek Lutfi. Selain Bani Abdul Aziz dan Bani Umar itu tambah setunggal mal. Saking Mbah Khalil Harun dugi Sarah. Abot ya kawan. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam kita sampaikan bersama-sama kehadirat Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang kami banggakan, nyuwun sewu para alim, nyuwun sewu kiai, kula tak ngomong sekedap wabil khusus kula sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor di Lasem ini. Kita sahabat sedang selenggarakan rapat kerja kali ini yang kedua. Kepentingannya adalah guna mengevaluasi apa yang telah kita lakukan setahun terakhir dan apa yang hendak kita lakukan 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan ini kita breakdown nanti pada rapat harian sebulan sekali. Jadi saat kita raker, kita rencanakan upaya kegiatan dalam 1 tahun yang tentu harus sesuai dan sejalan dengan program kerja yang telah kita canangkan, target yang telah kita canangkan, untuk kemudian di breakdown, diformulasikan dengan lebih rigid pada rapat-rapat harian yang mestinya dan ini insya Allah bisa dilakukan sebulan sekali pada rapat harian. Rapat harian nanti dibatasi pada pembahasan evaluasi 1 bulan terakhir dan rencana 1 bulan ke depan. Kalau rencananya sudah ada angan-angan untuk 2 bulan ke depan, dipending dulu pembicaraannya. Itu untuk raker selanjutnya, untuk rapat harian selanjutnya di bulan depannya. Nah, sahabat, saya ingin menegaskan bahwa organisasi adalah produk zaman modern, di mana kita pun mesti mengikuti cara-cara modern, mengikuti petunjuk-petunjuk buku manual yang dicetak dan dihadirkan berbarengan dengan produk bersangkutan. Kita beli TV itu biasanya ada buku manualnya. Kalau kita ngotot tidak mau mengikuti buku manual TV itu, misalnya tombol power itu di atas, tombol volume di bawah, kita ngotot mau menghidupkan televisi dengan menekan tombol volume, tidak bisa. Kita harus mengikuti buku manual. Demikian juga sahabat, kita misalnya punya produk modern smart TV yang berbasis Android. Ini organisasi analogi. Tapi kemudian kita maksa dengan masang antena UHF yang nggak nyambung. Harusnya kita pakai kuota
internal. Ini di satu sisi. Di sisi lain, yang kedua yang ingin saya sampaikan, organisasi itu ada dua jenis kegiatan yang harus sejalan dan beriringan. Tapi sebelum saya sampaikan itu, penegasan terakhir untuk kenapa berorganisasi adalah penting adalah kita lihat produk-produk Toyota misalnya, Honda, apalagi Coca-Cola, itu pendiri-pendirinya sudah mati semua, tapi produk-produknya masih ada kita temukan di jalanan sampai sekarang. Kenapa? Karena ada organisasi. Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, Amaliyah maupun Akidah itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Tetapi kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi adalah supaya saat beliau kapundhut masih ada yang secara tertib dan terstruktur menjaga kelestarian akidah dan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Wahab Hasbullah juga sudah kapundhut, tetapi organisasi ini masih tetap ada, dan perjuangan atas nilai luhur tetap kita teruskan biwasilahi al-munazamah dengan media organisasi. Maka sahabat, itu pentingnya kita berorganisasi. Selanjutnya ada dua jenis kegiatan yang kita harapkan bisa kita lakukan, yang kita analogikan sebagai tubuh adalah daging dan tulang rangka. Daging ini sahabat adalah kegiatan-kegiatan parsial, BHBI misalnya, atau kegiatan-kegiatan ngopi, diskusi, ketemu sahabat-sahabat, kemudian ngaji bersama, kemudian mendiskusikan gerak organisasi. Sambang-sambang, dolan keranting, ini daging. Tetapi kalau tubuh manusia hanya daging, ini organisasi tidak berbentuk. Tubuh akan tidak bisa jalan, tidak akan membentuk visual sosok manusia kalau tidak ada tulang rangka. Nah, tulang rangkanya ini apa? Saya tegaskan sahabat, tulang rangkanya adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang paling menyokong adalah rapat harian sebulan sekali. Jadi kalau kita merono diikuti berbarengan dengan banyak kader, tapi tidak rutin, tapi parsial, tapi dangtek, tapi hangat-hangat, kambuhan, ini percuma, karena isinya jadi daging tok tanpa ada rangka. Lebih baik kita terus istiqomah. Ini jadi salah satu kata kuncinya. Rutin itu istiqomah. Istiqomah rutin sebulan sekali, rapat pengurus harian dengan format santai, nggak apa-apa, sambil ngopi. Tapi rapat pengurus harian dengan quorum dihadiri lebih dari 50% plus 1. Nah, dari kegiatan rutin, membicarakan organisasi, mengevaluasi 1 bulan dan merencanakan kegiatan 1 bulan ke depan, ini kemudian daging ini nempel di rangka, di tulang ini, menjadi bagus dagingnya, terstruktur rapi, gerak langkah kita. Karena kita organisasi bukan hanya
gerombolan, bukan hanya komunitas tanpa ada buku manualnya. Ini yang ingin kita tekankan saja. Nah, dalam raker ini sekali lagi saya sampaikan target pimpinan cabang, di mana rakercap kemarin juga sudah dihadiri pula oleh perwakilan dari PAC Lasem dan menyepakati bersama bahwa 2021 semua desa ada rantingnya. Semua desa ada rantingnya. Bagaimana strategi kita mencapai target semua desa ada rantingnya? Melalui kegiatan dua hal. Pertama, kaderisasi PKD. Karena itu sahabat perlu paham bahwa kita sedang menggalakkan PKD berbasis ranting. PKD berbasis ranting telah kita mulai sejak usai Rakercap 2 kemarin dan dimulai sejak akhir pekan pertama di bulan Maret. Ya, terus laporan Gus, kita sudah PKD berbasis ranting mulai dari desa Logede di Sumber, dari Logede kemudian Sambian di Kaliori, dari desa Sambian kita ke Bitingan di Kecamatan Sale, dari Bitingan kita kemudian ke Langgar di Kecamatan Suke, dan saat ini sedang ada PKD di Desa Sumber, Kecamatan Sumber. Jadi berbasis ranting sahabat. Berbasis ranting diselenggarakan oleh ranting atau gabungan ranting didampingi oleh PAC. Ke depan PAC kepenak tinggal controlling, tinggal mendirijen kegiatan yang berbasis ranting. PAC ini nggak punya anggota, PAC ini cuma pengurus, apalagi PC. PC isinya cuma pengurus. Kekuatan kita sesungguhnya, anggota-anggota kita, kader-kader kita hanya ada di ranting. Itu hasil diskusi kita membedol, memecah bottleneck. Gimana kita sudah berupaya semaksimal mungkin sekian lama dalam berorganisasi, tetapi kita tidak pernah bisa menyentuh kader. Ternyata hasil evaluasi kita, ya karena pengurus itu paling bawah hanya kita sentuh PAC. Kita tidak pernah sambang ke desa, kita tidak pernah mengorganisir dan menata gerak langkah desa per desa. Maka kekuatan kita hanya tampak saja. Pengurus-pengurus setok yang ketok. Ada kegiatan pun kebanyakan yang datang pengurus. Padahal kita organisasi kader. Kader itu onone ning ranting. Selama ini kita tidak pernah ngurusi ranting secara serius dan secara terorganisir. Maka sahabat, kita bismillah mulai gerak langkah kita dengan Raker Ancap ini. Fokuskan semua kegiatan, semua jenis upaya difokuskan pada usaha menyokong target semua desa ada rantingnya. Bidang organisasi, piye carane semua desa ada rantingnya. Bidang kaderisasi, piye carane semua desa ada rantingnya. Bidang perekonomian, piye carane semua desa ada rantingnya. Cibloki angkringan utawa wong ning angkringan ning ranting kono. Begitu, pola kita harus begitu. Rizalul Ansor, piye carane kabeh desa ana ranting. Ngaji ning desa kono apa piye? Jadi begitu. Gitu. PKD pun
Misalnya di PKD Ranting Selopuro, kita batasi pesertanya harus dari desa Selopuro sendiri. Kalau ada desa Bonang 1 atau 2 ingin ikut, jangan. Mosok Ranting Bonang ora iso gawe PKD dhewe kok titip, bikin sendirilah. Ini sudah ada 2 nih, kan gitu. Kita tegaskan saja, asal yang daftar menjadi calon peserta 10 orang saja kita selenggarakan PKD berbasis ranting. Kemarin Gus di meetingan Salim Riko dari jauh lah pokoknya, munggah gunung. Itu kalau papasan itu kudu ono sing mundur sudah jalan masuk desanya itu pesertanya 69 dari wakil ketua bidang kaderisasi cabang nyepeng teng mriko 3 dinten. Kita inapi itu. Pesertanya mau 9 dari desa Bitingan itu. Yang lain titipan. Ada 5 titipan dari desa sekitar. Tapi yang kita hitung ya yang dari desa Bitingan itu. Karena apa sahabat? Simulasinya begini. Misalnya sahabat ketua Ismanto ini ya, ketua ranting masih ya. Masa seragam banser masih ketua ranting? Harus ada kaderisasi. Misalnya desa Selopuro bikin kaderisasi PKD berbasis ranting. Kenapa kita harus pakai PKD? Karena begitu kita bikin PKD di Selopuro dengan peserta minimal 10 saja, dan yang screening misalnya lulus screening dan berhasil mengikuti PKD hanya 3 orang, kita selenggarakan dengan selera dan keseriusan yang sama. Nek perlu kita turuni di lokasi 3 hari. Wes kedaden, makanya aku ngomong gelaga mergo wes kedaden, orang ngomong tok gitu. Bitingan itu jauh, turun itu. Nah, bayangkan kita hanya perlu waktu 3 hari menyelenggarakan PKD, 3 hari saja. Tapi begitu 3 hari selesai, Baiat Selopuro punya kader Ansor baru 10 orang atau 3 orang lah enggak apa-apa. Tapi setelah itu ini kader tulen, udah kita tempa, sudah mengikuti kaderisasi dengan cara-cara berorganisasi yang baik dan benar. Wis sithik akeh punya selera organisasi, punya